Halo, Assalamualaikum, selamat pagi guys. Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Heru Setiaji dalam acara review-review. Produk apa yang akan aku review kali ini? Tonton sampai habis. Di video kali ini, aku akan mereview sebuah produk yang barusan sampai. Jadi belum sempat aku unboxing. Oleh sebab itu, mari kita unboxing dulu. Begini paket pembelian dumbbell bench dari Body Master, dibungkus dengan kardus yang cukup tebal. Mudah-mudahan pengirimannya aman. Nanti kita cek sama-sama ya. Oh ya, untuk menghemat ongkir, aku pengirimannya pakai kargo. Buat yang mau samaan, cek link di deskripsi. Oke, langsung aja kita bongkar. Aku sudah penasaran. Jadi kayak gini guys, isi dari paket pembelian Body Master ini. Aku nggak tahu apakah ini komplit atau tidak, tapi ya udah nanti kita rakit dulu aja. Nanti baru ketahuan kalau sudah dirakit tentunya ya. Dan ini mungkin rakitnya butuh waktu ya, jadi nanti aku percepat saja videonya biar tidak kelamaan. Jujur ini aku agak bingung ya perakitannya karena partnya cukup banyak. Yaudah aku baca dulu buku petunjuknya deh. Buku petunjuknya ternyata bahasa Inggris nih guys. Yaudah aku baca dulu pelan-pelan. Di sini ada nomor-nomornya untuk masing-masing part. Aku mau cocok-cocokkan dulu aja. Nanti setelah itu baru aku rakit. Udah mulai agak kebayang nih. Pertama, aku mau pasang dulu kaki-kakinya biar bisa berdiri. Jadi nanti bisa memudahkan perakitan part berikutnya. Part berikutnya yang akan aku pasang adalah ini. Ini adalah kaki untuk bagian depan. Ternyata kakinya ketuker nih guys. Jadi untuk kaki yang ada rodanya ini adalah yang dekat sandaran ya, bukan untuk yang di depan ini. Ya udah aku tukar dulu. Untung tadi pasang bautnya belum aku kencengin ya. Oke, selanjutnya aku mau memasang bagian ini sesuai dengan buku petunjuknya. Selanjutnya aku mau pasang bagian ini. Sepertinya ini di bagian sini ya, sesuai gambar. Jadi nanti ini bisa di-adjust atau diatur tinggi rendahnya. Oke, selanjutnya aku mau pasang bantalan-bantalan ini dulu. Jadi nanti ini adalah tumpuan untuk kaki kita ya, biar nggak sakit pada saat menggunakan alat ini. Ya, sudah terpasang semua bantalannya, lalu kita tinggal pasang aksesoris ini saja. Selanjutnya aku mau pasang bantalan ini, dicopot dulu aja gagang besinya biar mudah pemasangannya. Untuk baut-baut dan tuas pengencang ini sudah ada di dalam paket pembeliannya ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau belum punya perkakas seperti ini, karena kita tinggal pakai yang sudah disediakan saja. Oke. Oh ya, aku mau kasih tahu bagian ini adalah pengunci biar alatnya lebih aman digunakan. Sementara ini adalah tuas pengatur kemiringan dudukan busa di atasnya. Alhamdulillah, secara umum ini perakitannya sudah selesai ya teman-teman. Aku sudah gak sabar pengen segera nyobain. Nah ini dia sudah selesai aku rangkai bench press dari Body Masternya. Sekarang tinggal aku kencang-kencangin bautnya, karena waktu itu aku cuman merangkai dulu aja biar kebentuk dulu ya. Jadi sekarang tinggal aku kencangin pakai kunci ini. Ini harus dikencangin biar safety ya, takutnya tiba-tiba murnya copot kan gak lucu ya. Apalagi kalau kita lagi angkat beban berat gitu ya. Nah ini alatnya sudah bisa digunakan guys. Nanti kita bisa olahraga di sini dengan berbagai macam variasi gerakan ya, baik tanpa beban maupun dengan beban. Kebetulan aku baru cuman punya dumbbell,
Jadi nanti aku bisa maksimalkan dumbbellnya dulu. Nanti kalau sudah ada barbel bisa lebih macam-macam lagi gerakannya. Oke, langsung aja kita cobain. Tapi sebelumnya pemanasan dulu ya. Pertama aku mau pakai alat ini untuk melatih otot perut ya. Nah, kita turunkan dulu. Ya. Nah, kayak gini. Dan kalau untuk perut ini dinaikin ya. Tempat duduknya dinaikin biar enak. Soalnya kalau turun nanti di sini kurang nyaman. Nah, kayak gini pelan-pelan aja. Tangannya boleh di depan kayak gini atau di belakang kayak gini, atau mau lurus kayak gini juga boleh. Yang penting jangan pegangan ya, jangan pegangan. Yang penting core-nya ya yang kena. Kalau yang lebih advance lagi bisa pakai beban. Misalnya kayak gini ya. Aku pakai yang ringan aja. Ini contoh aja ya. Oke, selanjutnya aku mau pakai alat ini untuk melatih otot bicep. Tapi sebelumnya kita ratakan dulu nih tempat duduknya. Caranya gampang aja, tinggal diatur lewat sini ya. Nah, ini sudah lurus kursinya, dan untuk melatih otot bicep kita harus pakai dumbbell ya. Kita coba dulu apakah sudah nyaman atau belum. Nah, kayak gini aja. Kalau kurang tinggi ini bisa dinaikkan juga. Kita coba ya, dinaikkan. Ini sudah paling tinggi ternyata. Yaudah, kita kencengin lagi. Dan sekarang kita coba lagi. Ini juga bisa. Oke, selanjutnya aku mau pakai alat ini untuk melatih otot dada. Nah, untuk otot dada kita naikkan dulu kursinya ya, biar rata, lurus kayak gitu. Ini terlalu rebah. Nah, ini sudah lurus. Sementara untuk latihan otot dada, posisi dari sandaran ini bisa beberapa posisi ya. Yang pertama decline kayak gini atau turun ke bawah. Nanti bisa dinaikkan juga. Nah, kayak gini. Kalau ini rata ya, atau lebih naik lagi bisa juga kayak gini. Nah, kalau ini yang paling tegak ya. Nanti setiap sudut kemiringan dari sandaran ini berpengaruh kepada bagian otot dada yang dilatih ya. Nanti teman-teman cek aja di medsos atau di YouTube ya untuk latihan otot dada secara detail gitu. Di sini aku cuma mau kasih contoh gimana cara menggunakan alat bench press dari Body Master ini. Aku coba yang tegak dulu ya. Ini entah dada entah bau ya yang kena ya. Cuman gerakan ini bisa dipakai. Ini bisa kayak gini juga, atau mau sekalian yang rata juga bisa kayak gini. Ya, pokoknya biar latihannya makin mantap, teman-teman bisa pakai sabuk kayak gini ya. Oke, sekarang aku mau coba yang posisi decline ya, atau yang menurun kayak gini. Kalau teman-teman latihan sendiri di rumah harus hati-hati ya. Bebannya jangan over, sesuai kemampuan saja. Karena kalau sendirian nggak ada yang bantuin, takutnya ketimpa beban atau cedera kayak gitu. Jadi harus pelan-pelan. Nah, kayak gini, langsung dorong-dorong aja. Nah, kalau ini adalah contoh gerakan untuk melatih otot punggung ya. Sesuaikan saja berat bebannya, aku mulai dari yang ringan atau semampunya. Untuk melatih otot punggung juga bisa. Kayak gini, rata. Kita posisikan kayak gini aja. Kalau ini untuk melatih otot paha atau bokong kayak gitu ya. Ya sebenarnya pakai kursi biasa juga bisa, cuman kalau ada alat ini bisa dipakai juga. Yang terakhir aku mau kasih contoh penggunaan alat ini untuk melatih otot kaki. Kita ratakan dulu bantalan kursinya dan kita copot pengunci ini. Biar bagian ini bisa digerakkan kayak gini ya. Kemudian kita copot saja bagian ini. Jangan lupa juga tambahkan beban.
ringan aja dulu. Nah, ternyata cukup guys. Yaudah kita coba aja satu. Aku pikir gak muat tadinya, ternyata bisa. Nah kayak gini guys cara pakainya. Kalau ini gerakan untuk melatih otot kaki bagian belakang hingga bokong ya. Teman-teman bisa atur-atur dulu posisi bantalan, sehingga pada akhirnya menemukan posisi yang paling pas gitu ya. Untuk tutorial gerakan fitness lainnya, teman-teman bisa search di YouTube ya. Oke guys, segitu dulu videoku kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman suka. Jangan lupa selalu support aku dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-videoku selanjutnya. Bagi yang sudah subscribe, aku doain semoga tetap sehat, rezekinya lancar, dan tetap semangat. Dadah!